Muibi, Ya. kalau kata orang indigo, katanya hati-hati kalau ngelihat atau papasan sama sosok laki-laki yang pendek, gemuk, berbulu tebal, dan kepala botak di sekitaran rel kereta api. Kenapa? Karena katanya sosok kayak gini tuh bisa jadi wujud dari setan budek. Oh, baru tahu gua. Iya, ini tuh sosok setan yang bukan berasal dari jenis jin, tapi dari jenis hantu gentayangan yang katanya nggak terima karena dulu tuh mati ketabrak kereta. Nah, kenapa harus hati-hati? Karena kayak namanya, setiap orang yang jadi korban tuh bisa jadi kayak ditutup pendengarannya pas ngelewatin rel kereta api. Buat temen-temen yang di daerahnya nggak ada perlintasan kereta, mungkin nggak relate sih sama sosok ini. Tapi untuk gue, lo, atau bahkan para noise yang kebetulan tinggal di Jabodetabek, pasti udah familiar lah. Salah satunya, si pengirim cerita ini, kita sebut aja namanya Abel. Di sini dia nyoba nyeritain pengalaman horor masa kecilnya dia waktu masih tinggal di rumahnya, yang kebetulan emang letaknya di pinggir jalur rel kereta persis. Oke. Singkat cerita, intinya meskipun tinggal di pinggiran rel kereta, tapi keluarga Abel ini bisa dibilang paling mampu lah di antara tetangga-tetangganya. Dan karena itu juga jadinya keluarganya tuh sering jadi tempat orang minjem uang. Tapi ya orang tuanya tetap ngekurasi juga siapa tetangganya yang bisa dibilang cocok lah buat dibantu sama enggak. Salah satunya yang enggak itu kita sebut aja Mas Emi sekeluarga. Kenapa gak cocok buat dibantu? Karena dasarnya Mas Emi ini minjem duit buat bayar utang judinya dia. Sebenarnya sih kasihan, tapi ya mau gimana lagi kan takutnya jadi kebiasaan kan. Betul. Judi lagi kan. Sampai ada satu sore menuju maghrib gitu, orang tuanya Abel tuh kayak tiba-tiba keluar rumah aja, gak tahu kemana ninggalin Abel. Gak selang lama dari situ, tiba-tiba ada yang ngetok pintu rumahnya. Dibukain nih sama Abel. Dan pas dibuka, ternyata di depannya ini tuh ada Mas Emi sekeluarga. Di situ ada istri sama anaknya yang masih kecil. Udah berdiri, terus mukanya melas banget. Sama Abel disuruh masuk nih, sambil dia nyari orang tuanya dulu. Nah tapi jujur, hawa di situ tuh udah kayak nggak enak aja katanya si Abel. Mas Emi keluarga ini tuh kulitnya udah kayak abu-abu, pucat, terus bau agak busuk gitu. Anjir. Tapi pas Abel mau pergi buat nyari orang tuanya, katanya tiba-tiba tangannya dia tuh ditarik kenceng gitu sama Mas Emi sekeluarga, kayak ditahan buat pergi lah. Mas Emi di situ cuma teriak-teriak melas bilang, "Tolong jangan pergi, saya mohon tolong bantu saya. Keluarga saya sudah dikejar-kejar penagih hutang." Abel yang masih kecil panik nih, dia takut kan digituin. Apalagi kata dia, makin lama Mas Emi keluarga ini tuh kayak pelan-pelan ngeluarin darah gitu Muibi. Wah, sarap. Bener-bener satu keluarga ngeluarin darah gitu. Abel langsung teriak kenceng di situ, terus tangannya langsung dilepas gitu aja. Nah bersamaan sama dia teriak ini, tiba-tiba dari arah luar rumah kedengeran banyak suara orang teriak. Salah satunya tuh kedengeran mirip banget sama suara ibunya Abel. Oke. Di situ Abel langsung lari nyari sumber suaranya, dan ternyata sumber suaranya nih arahnya dari pinggiran rel kereta api. Pas Abel sampai pinggir rel kereta, ternyata bener aja tuh di sana udah banyak warga ngumpul nggak tahu kenapa, dan di situ Abel langsung ngedeket ke orang tuanya. Di detik itu juga dia tuh kaget banget karena ternyata tetangga-tetangganya ini tuh ngumpul di sana. Soalnya barusan ada yang ketabrak kereta. Ya Allah. Nggak cuma satu orang yang ketabrak kereta. Di situ badan dan seisinya tuh udah kayak kecacar kemana-mana. Dan pas Abel lihat lebih jelas lagi, dari sisa-sisa pakaian yang udah sobek-sobek itu, dia kayak ngerasa gak asing. Itu tuh baju Mas Emi sekeluarga yang barusan dia temuin Muibi. Dan bener aja, Mas Emi sekeluarga katanya bunuh diri bareng nabrakin diri ke kereta lewat. Wah. Di situ spontan si Abel nih langsung nangis karena ketakutan, karena kan dia baru datengin Mas Emi sekeluarga kan ke rumahnya. Dan karena itu juga akhirnya orang tuanya langsung ngegendong Abel lah buat balik lagi ke rumah. Tapi Abel tuh di situ inget banget Muibi, katanya pas dia digendong sama orang tuanya, dari jauh dia ngeliat kayak ada sosok laki-laki tua, pendek, gemuk, dan kepalanya tuh botak gitu. Dari arah seberang rel gitu, terus senyum ke Abel. Senyumnya lebar banget, dan pas sosok ini ketutupan sama kerumunan warga, sosoknya udah hilang gitu aja. Nah, usut punya usut, dari cerita bapaknya sih emang benar yang ketabrak kereta ini Mas Emi sekeluarga. Gak tahu ini disengaja atau emang kecelakaan, tapi katanya ada yang bilang kalau mereka nih mutusin buat bunuh diri aja karena udah capek dan dikejar-kejar utang. Dan meskipun Abel gak ngelihat secara langsung kejadiannya, tapi dia tuh udah terlanjur trauma aja, karena tadi kan sosok Mas M itu mampir ke rumahnya dia kan.
Sejak kejadian ini, si Abel juga jadi takut buat main atau sekedar jalan di pinggiran rel kereta. Dia cuma bisa ngeliat dari pintu belakang rumahnya aja, ngeliatin teman-teman kampungnya tuh pada main di pinggiran. Yang bikin Abel makin gak mau ke sekitar rel kereta tuh karena katanya hampir setiap hari dia tuh ngeliat rel kereta dari rumahnya itu. Di situ dia tuh bisa ngeliat teman-temannya main, tapi sesekali satu persatu temennya ini tuh kayak digandeng sama sosok botak tadi. Buat makin lama makin ngedeket ke rel kereta. Padahal dari jauh tuh udah kelihatan ada kereta mau lewat. Entah sosok ini tuh orang beneran atau setan, tapi intinya banyak orang yang kayak dibawa buat ketabrak ke kereta lagi dan lagi. Dan gak cuma itu Moibi, sesekali di setiap ada kereta lewat, khususnya di jam-jam malam gitu, si Abel nih masih sering ngeliat bayangan Mas Emi sekeluarga. Emang udah gak mampir ke rumahnya si Abel, tapi sekarang bayangan Mas Emi sekeluarga tuh kayak cuma lewat aja kenceng barengan sama kereta lewat. Tapi kayak nyangkut ke bawah di bagian kereta gitu, kayak keseret. Bapaknya Abel yang mulai curiga sama gerak-geriknya si Abel akhirnya nanya. Dijelasin lah sama si Abel semuanya yang apa yang dia lihat selama ini. Dan bapaknya tuh kaget banget ngedengernya. Terus gara-gara itu pintu belakang rumah yang ngarah ke arah rel akhirnya gak sering dibuka lagi. Bapaknya cuma bilang ke Abel kalau misalnya ada yang ngetok pintunya di sore sampai malam, jangan dibuka sendirian, biar orang tuanya yang ngebuka aja buat jaga-jaga. Di situ Abel nurut tuh sebenarnya sama apa yang dibilang sama bapaknya. Sampai singkat cerita ada satu malam Moibi, pintu belakang rumahnya itu tuh kayak ada yang ngetok kenceng banget. Bahkan bisa dibilang jadi kayak ngedobrak-dobrak gitu. Tapi anehnya si kedua orang tuanya Abel ini kayak gak denger. Di situ Abel sotoy aja tuh. Dia pelan-pelan jalan nyamperin pintu belakang rumahnya. Dan pas dia denger, dari luar pintu tuh kayak ada suara orang bilang, "Pak, ini ada yang mau ketemu." Langsung dibuka tuh sama si Abel. Dan pas dia buka, yang ngetok tuh ternyata gak ada, kosong. Abel disitu udah mulai merinding tuh. Terus tiba-tiba dia ngerasa kayak ada sosok yang jalan masuk ke rumahnya gitu. Ada yang badannya gede, ada yang badannya kecil. Terus kayak nabrak-nabrakin si Abel aja. Padahal tuh gak ada siapa-siapa. Jadi kayak angin aja gitu. Dan disitu dia tuh ngeliat, katanya ada telapak kaki orang gitu. Ada yang dewasa ukurannya sama yang kecil. Udah jalan-jalan gitu aja depan dia. Telapak kaki doang, bayangin. Terus dari arah meja makan ada suara gelas kegeser gitu. Dan pas dilihat sama Abel katanya gantian Muibi. Ada tangan, cuma tangan doang, kayak lagi ngegeser piring sama gelas di atas meja makan. Jadi ini tuh kayak potongan-potongan badan si keluarga Mas Emi gitu. Kayak lagi pada nyamperin rumahnya Abel. Sebelumnya si Abel ini kan udah gak berani pergi ke arah rel kereta kan. Nah gara-gara kejadian ini dia bahkan sampai gak berani buat sekedar jalan ke arah pintu belakang rumah itu lagi. Parno banget ya. Iya. Jadi ya akhirnya dia lebih sering di dalam kamar aja. Tapi ternyata mau di kamar pun dia masih belum aman juga. Karena puncaknya terjadi di sini nih. Ada satu malam si Abel ini kebangun dari tidurnya. Jadi dia punya semacam celengan besi gitu di kamar. Nah pas dia kebangun karena denger kayak ada yang ngotak-ngatik si celengannya ini, pas dia buka mata ternyata beneran di depan meja kamar ada kayak bocah kecil gitu lagi nyoba buat ngambil duit dari dalam celengan Abel. Gak tahu itu siapa. Terus malam-malam kok bisa masuk kamarnya. Akhirnya si Abel langsung teriak. Si sosok ini kayak kaget sambil panik gitu. Terus langsung lari lah cabut dari kamar Abel. Kayak lari nembus pintu gitu. Akhirnya si Abel langsung ngejar sosok inilah. Dia kejar keluar kamar, terus ke arah pintu belakang rumah. Dan pas keluar dari pintu belakang rumah, si bocah ini tuh lari ke arah rel tengah malam. Makin dikejar sama Abel, postur badannya tuh makin kayak gede gitu. Kayak lama-lama berubah jadi sosok bapak-bapak botak gitu. Dan pelan-pelan si pendengarannya Abel ini tuh kayak jadi gak bisa denger apa-apa, jadi kedap. Dia cuma bisa denger kayak engahan nafas dia sama suara sosok ini yang cuma ngomong, "Sini-sini, ambil sini." Pas sampai di tengah rel, sosok ini tiba-tiba berhenti, balik badan, senyum ke arah Abel. Dan Abel tuh nyoba ngedorong sosok ini, tapi dia malah jatuh karena sosok ini tuh kayak tembus aja gitu. Terus hilang. Celengannya tuh juga langsung jatuh ke tanah. Dan sekarang yang ada di depan Abel tuh udah bukan sosok tadi lagi, tapi kereta yang mau ngelintas di depan dia. Jaraknya tuh udah gak begitu jauh. Dan tiba-tiba Abel tuh baru bisa ngedenger suara sirine keretanya ini. Setelah itu dia langsung pingsan di tempat. Tapi ya syukurnya si Abel ini tuh selamat. Karena kebetulan di momen itu ternyata lagi ada warga yang patroli malam gitu. Dan katanya dari jauh udah dipanggil-panggil si Abel nih,
tapi dia kayak nggak ngedenger sama sekali. Hah. Terus makin lama lari ke tengah rel. Dan kalau dilihat dari gerak-geriknya sih, warga percaya nih kalau Abel ini lagi ketempelan setan budek itu. Makanya dia buru-buru langsung dikejar lah sama warga buat digendong. Anjir, serem banget sih itu. Kayak gue juga baru tahu ternyata bentukan dari setan budek tuh kayak gitu badannya kecil tapi udah tua gitu ya. Bapak gitu ya. Iya, gue juga baru tahu dari cerita ini sih. Tapi dilihat dari cerita kita ya Bi, Nat. Kan kita ceritain tentang sosok-sosok yang gentayangan karena kecelakaan ya. Iya. Ya kita mau sepakat atau enggak, percaya nggak percaya, menurut gua pribadi ya, kayaknya emang orang yang meninggal karena kecelakaan itu tuh pasti matinya nggak tenang dan pasti bakal ngentayangin orang itu. Iya benar. Kalian setuju nggak?